Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roza Nur Fauzia dengan NIM 2161207 dari kelas A4 Manajemen 2021. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pentingnya posisi sistem informasi manajemen dalam dunia bisnis yang karena berperan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen puncak, beserta contoh-contohnya. Oke, here we go. Manajer puncak atau top manager mempunyai tugas dan tanggung jawab perusahaan secara keseluruhan atau strategik, sehingga manajer puncak harus mempunyai pemikiran yang berorientasi ke depan dan keluar perusahaan. Oleh karena itu, manajer puncak membutuhkan informasi yang berasal dari luar sebesar lebih dari 50%. Informasi yang berasal dari luar tersebut seperti kondisi pesaing, ekonomi, politik, hukum, peraturan pemerintah, sosial budaya, dan lain-lain. Sedangkan manajer tingkat menengah, kebutuhan informasi yang berasal dari luar hanya sebesar 50% saja. Kebutuhan informasi yang lainnya akan dipenuhi oleh informasi yang berasal dari dalam, yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya yang bersifat taktis. Informasi yang berasal dari dalam perusahaan atau internal information dibutuhkan oleh manajer tingkat bawah atau lower manager sebesar lebih dari 50%. Hal ini disebabkan tugas dan tanggung jawab manajer tingkat bawah lebih bersifat teknis. Sistem informasi manajemen atau bisa disingkat dengan SIM sangat penting posisinya dalam dunia bisnis karena sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategis kompetitif. Menunjang kegiatan bisnis operasional, sistem informasi dapat membuat seseorang mengambil keputusan dengan tepat dan cepat, meningkatkan hasil kreasi yang dihasilkan dengan menghasilkan strategi baru bagi organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan hasil kreasi agar tidak kalah saing dengan organisasi atau perusahaan lain. Menyediakan informasi sebagai sarana dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, sistem informasi dapat memudahkan pengelolaan data mentah untuk menjadi informasi. Sistem informasi manajemen akan membantu menolong organisasi dalam mengintegrasikan data, mempercepat dan mengestimasikan pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi dan kontrol manajemen, serta meningkatkan layanan manajemennya. Peran sistem informasi merupakan alat bantu untuk mempermudah manajemen dalam menentukan pengambilan suatu keputusan, namun tidak menggantikannya. Karena manajemen perusahaanlah yang menentukan hasil akhir dari sebuah keputusan. Hubungan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan adalah sistem informasi manajemen mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan. Suatu sistem pengambilan keputusan artinya model sistem yang digunakan untuk mengambil keputusan dapat bersifat tertutup atau terbuka. Singkatnya, manfaat sistem informasi manajemen sebagai pengambilan keputusan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Maka dari itu, agar semua bagian di perusahaan itu saling terhubung, maka
perusahaan harus menerapkan sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Selanjutnya yaitu penerapan contoh dari sistem informasi manajemen yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, petugas administrasi untuk mengerjakan transaksi dan mengolah data. Yang kedua, manajer tingkat bawah untuk mendapatkan data operasi, membantu penyusunan jadwal, mengetahui situasi yang tidak terkendali dan mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu staf ahli untuk mendapatkan informasi bagi analisisnya, membantu menganalisisnya dan membuat perencanaan dan laporan. Yang keempat, manajemen untuk laporan tetap, permintaan informasi khusus, laporan khusus mengenai problem dan peluang yang ada, dan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pemasaran, seperti untuk ramalan penjualan, perencanaan penjualan, analisa pelanggan, dan penjualan. Yang keenam, produksi, seperti untuk perencanaan dan penjadwalan produksi, pengendalian biaya, analisis biaya. Yang ketujuh, logistik, seperti untuk perencanaan dan pengendalian pembelian, persediaan barang, dan distribusi. Yang kedelapan, personalia, seperti untuk perencanaan kebutuhan personalia, penganalisa prestasi administrasi gaji. Yang kesembilan, yaitu keuangan dan akuntansi, seperti untuk analisa keuangan, analisis biaya, perencanaan kebutuhan modal, dan perhitungan pendapatan. Sekian video penjelasan materi ini dari saya. Apabila ada kesalahan dari materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.